Apakah kita bisa hidup tanpa keyakinan? Kalau kemudian dipandang secara sempit, keyakinan itu adalah keyakinan kita terhadap sesuatu. Lalu kemudian kita bisa melihat secara luas bahwa keyakinan itu bisa diartikan agama. Apakah kita bisa hidup tanpa keyakinan atau tanpa agama? Sahabat Bahtera, kalau keyakinan kita artikan agama dan pertanyaan apakah kita bisa hidup tanpa keyakinan, itu sama dengan pertanyaan apakah kita bisa hidup tanpa agama. Tentu ini menjadi sangat sensitif sekali. Karena ketika kita mengatakan kita hidup tanpa keyakinan, kita hidup tanpa agama, maka sangat mungkin sekali disalahartikan bahwa ucapan tersebut sedang tidak suka dengan agama, sedang menafikan agama, atau sedang berpikiran bahwa agama itu tidak diperlukan di dalam kehidupan. Tetapi mari kita lihat secara jernih, kita lihat pelan-pelan secara luas. Banyak sekali manusia yang tidak beragama. Saya katakan banyak karena banyak dari mereka yang mengaku tidak mengikuti agama-agama formal atau bahkan kemudian mereka menyatakan ateis. Otomatis kalau ateis tidak percaya dengan Tuhan, dia juga tidak percaya dengan agama dan tidak melakukan satu ritual dari agama apapun juga. Tapi kita lihat bahwa mereka yang tidak yakin dengan agama, bahkan kemudian tidak mengikuti ritual-ritual dan formalitas di dalam agama, hidupnya baik-baik saja. Masih hidup, masih bekerja, masih mendapatkan rezeki, masih bisa ini itu, ya normal. Normal seperti orang yang beragama. Lalu kalau kita lihat demikian, di mana salahnya? Di mana salahnya orang yang tidak beragama? Nah, namun ini harus kita lihat kembali, apakah tidak beragama itu sama dengan tidak berkeyakinan? Apakah orang yang tidak mengakui salah satu agama di dalam hidupnya itu juga tidak punya keyakinan? Nah, ini Bang, perlu harus kita lihat kembali. Sahabat Bahtera, bagaimana kalau kita tidak yakin pada saat malam hari, kita tidak yakin bahwa besok matahari itu akan muncul kembali? Dan saat malam hari itu menjadi saat-saat yang menakutkan. Wah, jangan-jangan matahari nggak muncul lagi. Jangan-jangan akan malam seterusnya. Nah, tentu kalau kita tidak yakin pada saat malam hari bahwa besok matahari akan kembali bersinar, tentu itu akan menjadi malam yang sangat menakutkan, malam yang sangat menyeramkan, malam yang membuat kita tidak tahu apakah hari esok itu akan ada atau tidak. Sama ketika orang mau tidur, kemudian dia tidak yakin bahwa nanti jangan-jangan saya nggak bangun lagi. Apa yang terjadi? Ketakutan juga. Dia dilanda ketakutan dan mungkin dia tidak tidur karena hanya menjaga agar dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak yakin apakah nanti dalam tidur itu dia masih bernafas atau tidak. Pada saat bangun tidur, dia masih bisa melihat atau tidak? Pada saat dia bangun tidur, dia masih bisa menghirup nafas atau tidak? Nah, kalau keyakinan-keyakinan itu tidak ada, ketakutan akan meraja di dalam hidupnya. Orang akan penuh kekhawatiran, orang akan penuh kecemasan, orang akan penuh ketakutan, dan setiap detiknya itu dihantui tentang rasa yang tidak nyaman. Nah, sumbernya hanya satu, yaitu bahwa seseorang takut akan hari esok yang belum pernah dijalaninya. Hari esok ini kemudian luas. Ya, hari esok dalam pengertian besok, hari esok dalam pengertian setelah kematian itu hari esok setelah adanya surga dan neraka dalam konsep itu, atau masa depan, hari esok yang belum pernah dicapai oleh manusia. Intinya adalah ketakutan bahwa manusia belum pernah
sampai ke suatu tempat di mana hal itu masih merupakan hari esok. Karena ketakutan tersebut, maka kemudian manusia memunculkan sebuah keyakinan bahwa hari esok itu akan ada. Bahwa ada sesuatu yang menjamin dirinya bahwa dia bisa menikmati hari esok. Bahwa ada yang menjamin dirinya bahwa dia bisa sampai ke suatu tempat yang saat ini belum dicapai oleh dirinya. Ini adalah sumber. Kita semua tidak tahu. Karena hari esok adalah hari yang belum pernah kita jalani. Kita tidak tahu apakah hari esok kita bernafas atau tidak. Hari esok kita masih bisa melihat atau tidak. Hari esok kita masih mendapatkan pekerjaan atau tidak. Hari esok kita masih dapat rezeki atau tidak. Hari esok kita sehat atau tidak. Lebih jauh lagi, hari esok kita akan selamat setelah kematian atau tidak. Hari esok dalam konsep kalau itu ada surga dan neraka, kita akan masuk surga atau masuk neraka, semuanya belum tahu. Karena itulah ketakutan-ketakutan yang dialami oleh manusia di hari ini, ketika dia memikirkan hari esok, dia membutuhkan keyakinan untuk itu. Karena sulitnya pikiran untuk yakin akan hal-hal hari esok yang belum pernah dijalani, maka manusia bersandar. Manusia menginginkan ada yang menjamin dirinya untuk hari esok yang lebih cerah, untuk hari esok yang lebih baik. Kemudian karena manusia menginginkan jaminan dirinya karena ketakutan akan hari esok itu, muncullah konsep tentang Tuhan. Muncullah konsep tentang agama. Yaitu sesuatu yang diyakini menjamin manusia akan hari esok yang belum tiba. That is simple like that. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, namun masalahnya, apakah kita bisa mengendalikan rasa takut kita tanpa adanya simbol? Tanpa adanya simbol sandaran. Tanpa adanya sesuatu yang dikatakan menjamin kita di hari esok. Bisa nggak? Bisa nggak kita menghilangkan rasa takut? Takut bahwa besok matahari tidak bersinar kembali. Takut bahwa nafas saya sudah tidak berfungsi lagi. Takut bahwa ketika membuka mata yang dilihat bukan kamar tempat tidur, tetapi neraka. Takut akan sesuatu yang belum pernah dialaminya. Bisa nggak kita menghilangkan rasa takut itu tanpa kita bersandar? Jawabannya mungkin bisa dan mungkin tidak. Bagi sebagian orang, mungkin tidak bisa menghilangkan rasa takut itu tanpa sandaran. Dia butuh sandaran, dia butuh sosok yang lebih besar dari dirinya, yang dianggap dapat menjamin dirinya akan hari esok. Nah, kalau kemudian sosok itu dibuat ada, dan dia yakin bahwa dia dijamin hidupnya untuk hari esok yang belum pernah dialaminya, dan dia nyaman, itu adalah urusan pribadinya. Tentu tidak salah, bukan? Hanya saja kadang manusia tidak menyadari bahwa sosok yang diciptakan untuk menjamin hidup keesokan itu adalah merupakan sandarannya atau simbol yang dibuat untuk melepaskan rasa takut itu. Sumbernya adalah rasa takut akan sesuatu yang belum pernah dialami. Dan manusia butuh kepastian, butuh sesuatu yang bisa menjamin dirinya. Kalau ada orang yang tidak bisa menghilangkan rasa takut akan sesuatu yang belum pernah dialami, kemudian dia meng-create simbol sebagai sandarannya yang bisa menjamin dirinya akan hari esok tersebut, lalu kemudian hidupnya sehari-hari nyaman, dia tidak penuh ketakutan, tidak penuh kecemasan. Artinya, orang tersebut tidak membuat lingkungan, masyarakat, orang-orang terdekatnya juga menjadi gelisah. Karena dia tenang. Sudah ada simbol, sudah ada sosok otoriter yang menjamin hidupnya di hari esok, dan dia nyaman, dia tenang. Karena dia tenang, dia bisa bekerja dengan tenang, dia bisa berumah tangga dengan tenang, dia bisa hidup sehari-hari dengan tenang, sehingga tidak mengganggu lingkungan. Hal ini baik atau tidak?
Tentu baik. Karena orang tersebut tidak menimbulkan chaos, orang tersebut tidak menimbulkan kepanikan. Coba bayangkan kalau orang tersebut ketakutan setiap hari, kemudian setiap hari dia cemas. Karena dia cemas, otomatis tingkah lakunya akan membuat lingkungannya menjadi cemas. Ketika dia cemas, membuat lingkungannya menjadi gundah. Ketika dia cemas, mungkin akan mengganggu orang lain. Ketika mengganggu orang lain, lingkungannya menjadi chaos. Dan semakin banyak orang yang tertular kecemasan tersebut. Apa yang terjadi? Kehidupan tentu akan berantakan. Nah, kalau kita beranjak dari titik ini, kita bisa melihat apa sih yang kita butuhkan dari keyakinan tersebut. Bisakah kita hidup tanpa keyakinan? Bisa nggak? Bagi orang-orang yang tidak takut, bukan karena kemudian dia yakin bahwa hari esok tetap ada. Bukan karena dia yakin bahwa dia tidak akan kehilangan nafasnya pada saat dia tertidur. Bukan karena dia yakin bahwa setelah membuka mata dia tetap akan melihat kamarnya. Tidak. Tentu tidak ada yang bisa meyakinkan itu. Karena kapanpun hal itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi orang yang tidak takut akan hari esok, orang yang tidak takut akan sesuatu yang belum pernah dialaminya, bukan karena dia yakin bahwa hal-hal itu pasti akan terjadi. Tidak. Justru karena dia sadar sepenuhnya bahwa hidup ini adalah unexpected journey. Hidup ini adalah penuh probabilitas. Ketika seseorang sadar dengan sepenuhnya bahwa kapanpun kita bisa mati, kapanpun nafas kita bisa berhenti, kapanpun kita tidak bisa melihat sekeliling kita lagi, kapanpun matahari bisa tidak bersinar kembali. Dan ketika kita menyadari itu semua, kita menjadi manusia yang alami dengan perubahan-perubahan yang mendadak dan tiba-tiba terjadi. Bukan karena yakin itu akan ada, bukan karena yakin matahari pasti akan terus bersinar, bukan karena yakin bahwa kita nggak pernah mati, nafas kita nggak pernah putus, mata kita nggak pernah buta akan kehidupan ini lagi. Bukan. Tetapi karena kita sadar bahwa hidup ini adalah rangkaian kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ketika kita menyadari itu, kita bisa berdamai dengan rasa takut. Bukan karena kita yakin. Kalau kita bisa berdamai dengan rasa takut, kita tidak membutuhkan keyakinan. Ketika kita bisa berdamai dengan rasa takut, apa alasannya ketika kita takut bahwa besok kita meninggal? Apa alasannya kita takut bahwa besok kita tidak melihat matahari terbit? Apa alasannya bahwa ketika kita meninggal, kemudian kita masuk surga atau masuk neraka? Nah, kalau kita bicara masalah surga dan neraka, itu adalah konsep. Salah satu konsep dalam keyakinan. Itu boleh-boleh saja. Sekali lagi, karena apa? Karena untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, sehingga kita bisa menanggulangi rasa takut kita akan hari esok yang belum pernah kita alami. Sahabat Ruang Diri, kalau kita bicara tentang keyakinan, sampai saat ini, sahabat-sahabat, mari silakan berefleksi. Apakah keyakinan Anda saat ini itu adalah original Anda sendiri, atau itu diberikan oleh orang tua, diberikan oleh lingkungan, diberikan oleh guru-guru Anda sebelumnya, atau memang lahir dari diri Anda sendiri? Keyakinan yang Anda anut, keyakinan yang sedang Anda jalankan sekarang, Anda bisa membaca keyakinan sama dengan agama, silahkan. Apakah itu original lahir dari Anda sendiri, atau itu sudah di-built in? Sudah diberikan kepada Anda di dalam pikiran Anda, di dalam otak Anda sejak kecil, saat kita tidak bisa memilih apa-apa sejak bayi, kemudian orang tua memasangkan kita keyakinan tersebut? Atau memang keyakinan yang kita jalani saat ini adalah original kita sendiri? Ada sebuah siklus.
yang dimulai dari mind. Ini adalah keyakinan bawaan. Kita semua mengalami hal itu. Karena kita diberikan keyakinan saat kita belum bisa memilih keyakinan itu. Kemudian, mind ini akan kita hancurkan dalam fasenya. Ini yang dinamakan no mind. Kita menghancurkan keyakinan kita sendiri. Supaya apa? Supaya lahir created mind. Supaya lahir keyakinan-keyakinan original kita. Nah, banyak atau orang cenderung berhenti pada fase no mind, pada fase ketika dia menghancurkan keyakinannya. Kemudian dia merasa dia tidak perlu keyakinan apa-apa. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak perlu pikiran apapun juga pada tahap itu. Tetapi kita lupa bahwa manusia sampai sekarang, di abad sekarang ini, sudah memakai pikiran dalam rentang waktu yang sangat lama sekali, berjuta-juta tahun, bahkan mungkin bermiliar tahun. Evolusi pikiran kita itu berkembang sampai sekarang, sampai kita bisa memikirkan hal-hal yang rumit, sampai kita bisa berevolusi untuk mengikuti cara pandang yang begitu luas. Ini adalah hasil evolusi pikiran. Dan ini ada. Kalau pikiran ini ada sampai saat ini, tentu itu ada manfaatnya. Kalau sesuatu sudah tidak ada manfaatnya, dia akan hilang dari muka bumi. Mind atau pikiran belum hilang dari muka bumi. Bahkan kita masih memakainya, dan ini berevolusi terus, menyempurnakan dirinya terus. Kalau dia belum hilang, artinya dia masih berguna. Sesuatu yang tidak berguna, dia akan hilang pelan-pelan dari muka bumi. Dinosaurus, hewan-hewan purba, makhluk-makhluk purba. Karena seiring perkembangan evolusi zaman di muka bumi ini, mereka lama-lama musnah. Kenapa? Karena sudah tidak berfungsi, sudah tidak bermanfaat, dan sudah tidak sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Nah, jadi apapun yang ada saat ini, apapun yang masih ada saat ini, berguna. Kalau ada yang bilang, apakah pikiran kita itu tidak berguna? Berguna. Kita masih memakainya dan kita masih menggunakan saat ini. Dan masih ada manfaatnya. Kalau tidak, dia akan hilang pelan-pelan. Akan musnah dari muka bumi. Sahabat Bahtera, kembali lagi. Apakah kita bisa hidup tanpa keyakinan? Bagaimana menurut Anda? Kalau kemudian kita kerucutkan pertanyaannya, apakah kita bisa hidup tanpa agama? Bagaimana menurut Anda? Kalau kemudian kita lihat dari proses adanya mind, adanya keyakinan yang dipinjamkan, keyakinan yang diberikan oleh orang di luar diri kita, maka kemudian ada fase no mind. Kita fase menafikan, fase menghancurkan. Untuk apa? Untuk melahirkan creative mind. Untuk melahirkan mind original kita sendiri. Namun masalahnya, ini adalah masalahnya. Setiap creative mind muncul, dia pasti akan dimusuhi oleh mind yang sudah ada. Kenapa? Karena ini adalah revolusioner. Ini tampak tidak sama dengan mind yang sudah ada. Bahkan mungkin beberapa sisi terlihat bahwa creative mind itu menentang mind yang sudah ada. Padahal bukan menentang. Karena sesuatu yang baru pasti perlu adaptasi untuk berjalan. Dan yang penting sahabat semuanya, bahwa kita tidak boleh menghujat apapun yang ada. Kita tidak boleh menghina apapun yang ada. Kita tidak boleh menjelekkan apapun yang ada. Mengapa? Karena itu adalah fase yang pernah kita lalui. Kita pernah berkeyakinan. Apabila Anda pernah berkeyakinan, Anda pernah beragama, artinya Anda pernah melalui fase itu. Dan tidak selayaknya Anda menghujat keyakinan. Tidak selayaknya Anda menghina keyakinan. Tidak selayaknya Anda menjelek-jelekkan keyakinan. Buktinya, keyakinan yang dulu pernah Anda pakai, itu menghantarkan Anda pada fase sekarang. Fase sekarang Anda
Mungkin kalau itu adalah fasenya created mind, Anda dihantarkan dari fase mind, kemudian ke fase no mind, dan fase lahirnya created mind. Jadi setiap dari kita di fase manapun juga, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Setiap manusia sudah hebat pada fasenya. Entah itu fase dia menggunakan mind, entah itu fase dia sedang berada di dalam no mind, entah itu fase dia berada di dalam creative mind. Semuanya sudah sempurna adanya. Jadi bagaimana? Apakah kita bisa hidup tanpa keyakinan? Apakah kita bisa hidup tanpa agama? Sahabat, jawabannya adalah berada di ruang diri Anda masing-masing. Jawaban itu bukan untuk konsumsi publik. Karena apa? Karena itu adalah pengalaman batin kita masing-masing. Apapun jawabannya, jadikan itu sebagai pengalaman batin Anda yang tidak harus Anda proklamirkan kepada masyarakat atau kepada publik. Yang harus Anda buktikan bukan tentang proklamasi apakah Anda berkeyakinan atau tidak. Yang harus Anda buktikan adalah tindakan Anda. Tindakan Anda, baik itu berkeyakinan atau tidak, bermanfaat apa tidak untuk orang banyak. Baik itu Anda berkeyakinan atau tidak, apakah hidup Anda sudah penuh cinta kasih atau tidak. Dengan demikian, mari kita lihat bersama-sama dampak yang kita hasilkan. Entah itu Anda berkeyakinan atau Anda tidak berkeyakinan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.